penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian, sehingga kita masih bisa berkumpul di Aula BPP Kapanewon Kokap ini. Dan kunjungan kerja Kepala Badan Pengembangan Penyuluhan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita bersama-sama dipertemukan di ruang aula BPP Kokap ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah nanti juga sampai selesai acara kita lancar dan sukses. Yang pertama, mohon izin Pak Kepala Badan, kami memamitkan Pak Kepala Dinas. Hari ini kebetulan Kulon Progo itu juga Dinas Pertanian, kami punya gawe besar juga. Kebetulan lokasi di Girimulya. Di Kulon Progo kami pasukan penyuluh itu ada 80 Bapak, yang 54 itu adalah P3K, yang PNS ada 26. Jadi pas 80 itu tersebar di 12 kapanewon atau kecamatan tadi, dimana kita di Kulon Progo itu ada sekitar hampir 1.600 kelompok tani. Jadi kami bagi menurut jumlah kelompok tani di masing-masing kecamatan. Jadi kami tidak membagi per desa, karena kalau dibagi desa itu nanti penyuluhnya akan tidak cukup. Jadi kebijakan kami, pendampingan itu sifatnya nanti dibagi per kelompok tani. Jadi kira-kira satu penyuluh itu rata-rata ya 20-an, 20 kelompok tani. Ada yang lebih, ada yang kurang sedikit. Jadi di Kokap ini misalnya ada 7 penyuluh pertanian mendampingi Kokap itu sekitar 146 kelompok tani. Jadi kira-kira di 5 desa itu ya sama, sekitar 20 lebih kalau di sini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa warzuqni fahman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bukan hanya bagi sesama manusia, bukan, tapi juga bermanfaat bagi alam sekitarnya, bermanfaat bagi hewan, binatang, ternak, bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang kita tanam, bermanfaat kepada tanah, bermanfaat kepada air, bermanfaat kepada udara, bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bagi bumi yang kita yakini. Amin. Terus sekalian, kebutuhan hidup suatu makhluk, apakah itu manusia, apakah itu hewan, binatang, ternak, apakah itu tumbuhan dan tanaman, termasuk ada mikroba. Mikroba itu makhluk yang ukurannya kecil, ada jamur, ada bakteri, ada virus, ada alga. Kebutuhan yang paling utama bagi makhluk hidup adalah, ada yang tahu? Coba. Air. Satu apa? Makan. Tiga benar. Kita tidak minum satu hari kuat. Kita tidak makan 2 hari sampai 4 hari asal minum, asal bernapas. Kuat? Kuat. Jadi nomor 2 adalah air. Kebutuhan makhluk hidup yang ketiga adalah makan. Ini makanan. Nah, dijawab ya. Masih ada kebutuhan hidup itu. Kebutuhan hidup yang keempat adalah manusia
Manusia kebutuhan tempat tinggalnya rumah, ternak kebutuhan tempat tinggalnya adalah kandang atau tempat angon. Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman tempat tinggalnya adalah layan tanah. Kalau kita tanamnya di tanah, sekarang ada hidroponik, berarti dilarutkan hidroponik. Oh, sekarang ada aeroponik, berarti air itu udara. Jadi tanaman itu bisa hidup di tanah, bisa hidup di air, bisa hidup di udara. Alias bukan amfibi namanya. Kalau amfibi bisa hidup di dua alam, di darat dan di air. Lah, kalau tanaman itu bisa 3 tempat, bisa di tanah, di darat, bisa di air, di laut, di sungai, di kolam, bisa juga di udara. Itu yang disebut sebagai aeroponik. Jadi kebutuhan makhluk hidup yang keempat adalah tempat tidur. Tahun-tahun lalu di sini ada COVID-19 dan pada saat serangan COVID varian Delta. Saudara-saudara sekalian, varian Delta itu tidak hanya sekedar menyerang di tenggorokan di hidung, tapi di paru-paru. Paru-paru kita hancur berantakan, termasuk paru-paru tempat nyimpen oksigen. Makanya orang yang kena varian Delta itu ibaratnya kelolok. Kenapa? Tidak ada oksigen yang bisa disimpan di dalam paru-paru itu. Kenapa? Kalau di ronsen, paru-parunya itu putih, jadi cercak putih itu banyak, saking banyaknya bergabung jadi satu, akhirnya nggak blank putih. Kebetulan keluarga saya waktu itu ada beberapa yang kena varian Delta. Bayangkan saudara-saudaraku, di hari normal itu yang namanya tabung oksigen itu harganya cuma 150.000. Tabung yang besar segini, kalau tidak salah itu ukuran 60 kg. Pada saat itu tabung oksigen dengan besar yang sama harganya 16 juta. Nah, Pak Kabit, dugaan saya ini baru 40 tahun. Ya, selama 40 tahun Pak Kabit pernah gak beli oksigen buat berhidup? Karena COVID juga kemarin. Kalau gitu saya sampai S3, S1, S2, S3. Pada saat S2 itulah Delta. Tapi alhamdulillah saya tidak sampai di COVID lalu. Alhamdulillah selamat sampai sekarang. Saya di udah 59 tahun. Ya, alhamdulillah belum pernah beli oksigen. Artinya apa? Mulai dari lahir sampai sekarang oksigen gratis. Pemberian dari Yang Maha Kuasa. Saya yakin sebagian besar seperti saya, betul? Gratis kan? Gratis. Padahal itu adalah kebutuhan makhluk hidup yang pertama dan yang utama. Tanpa oksigen tidak ada kehidupan di muka bumi. Betul? Bagus sekalian, siapakah yang menghasilkan oksigen itu? Yang menghasilkan oksigen adalah tanaman yang memiliki butir hijau daun yang disebut klorofil melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis disingkat, sebetulnya prosesnya sangat kompleks, tapi disingkat menjadi CO2 ditambah H2O itu air. CO2 berasal dari udara, H2O berasal dari dalam tanah bersama-sama dengan unsur hara, masuk melalui akar, masuk melalui pembuluh silem sampai di daun. Di daun ketemu CO2 dengan bantuan sinar matahari. Pada
tanaman yang daunnya hijau. Terjadilah proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu adalah proses pembentukan fotosintat. Fotosintat itu adalah karbohidrat CnH12ON. Itu adalah karbohidrat. Dari situlah nanti akan berkembang karbohidrat menjadi protein, karbohidrat menjadi lemak. Di dalamnya juga terkandung garam-garam mineral, vitamin-vitamin yang diperlukan oleh hidup dan kehidupan. Plus oksigen. Jadi sesungguhnya yang menghasilkan oksigen itu adalah tanaman. Betul? Yang menghasilkan tanaman itu adalah pertanian. Betul? Yang melaksanakan pertanian itu adalah petani. Jadi yang menghasilkan oksigen itu adalah petani dengan seluruh reng-rengannya, termasuk penyuluh, termasuk Pak Kabid. Bapak Kabid apa? Tanaman pangan? Saya Kabid Sarwan Kabid. Bahasa Pras. Baru ya? Pak. Wah, saya penyuluh. Baru ya. Jadi sekali lagi, yang menghasilkan oksigen itu adalah tanaman, adalah pertanian, adalah petani dengan seluruh reng-rengannya, dengan seluruh jajaran. Satu. Yang kedua, di sini ada yang pernah haji atau umroh? Acukan tangan. Nah, itu ada. Ya. Salam. Pada saat kita mendarat di Jeddah atau mendarat di Riyadh atau mendarat di Madinah, yang kita lihat itu adalah batu-batu, pasir-pasir kering kerontang. Betul? Ah, udah lihat di TV aja deh. Kalau saya udah berkali-kali kering kerontang di mana-mana. Beda dengan di Indonesia. Dimanapun kita mendarat di bumi Indonesia adalah hijau royo-royo. Dari Sabang sampai Merauke, kalau kita mendarat di bumi Indonesia, hijau royo-royo. Kenapa hijau royo-royo? Kalau hijau royo pasti di situ ada air, ada tanaman pasti ada air. Artinya apa? Tanaman itu pasti mengkonservasi air. Sekarang kita lihat, kalau hutannya lebat, saudara-saudaraku, di hilirnya suka banjir apa enggak? Kalau hutannya lebat. Kalau di Sulawesi, di Sumatera masih banyak hutan-hutan yang lebat. Beda dengan di Jawa, di Udang. Beda. Di sana hutannya luar biasa. Saya pernah terdampar di hutan Kinombar, ya, di Sulawesi Tengah, di Poso. Hutannya berbeda luar biasa. Di hilirnya air selalu mengalir. Meskipun di musim kemarau, air selalu tertahan, meskipun di saat itu lebat. Hujan betapapun besarnya, betapapun lebatnya, kalau kena hutan, kalau kena tanaman, dia akan mengalir dari pohon-pohon itu masuk ke dalam akar, langsung masuk ke dalam tanah sebagai air infiltrasi. Jadi air yang meresap ke dalam tanah adalah air infiltrasi. Tapi kalau airnya mengalir di permukaan tanah, itu disebut aliran permukaan. Saudara-saudaraku, air infiltrasi itu nanti menjadi air tanah sebagai sumber daripada segala sumber kehidupan kita.
Air permukaan atau air infiltrasi itu sering juga disebut sebagai air anugerah. Kenapa disebut air anugerah? Karena dia dapat memberikan hidup dan kehidupan untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Menjadi air minum, menjadi air minum, menjadi air untuk masak, menjadi air untuk irigasi, untuk mengairi tanaman kita, menjadi air untuk tempat ikan, menjadi air untuk tempat mainnya bebek, itik, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, pernahkah kita berterima kasih kepada Tuhan karena sudah mampu menyediakan air, memkonservasi air? Pernahkah kita berterima kasih kepada petani karena sudah menyediakan air? Mana yang ada dengan kita? Ini semua dari petani. Kalau semua dari petani berarti dari petani, betul? Baru-baru berterima kasih, harga beras naik sedikit aja. Ribut. Itulah manusia. Itulah manusia. Ya, itulah manusia. Jadi kalau menurut saya, di Jawa Barat ya, atau di Jawa Timur, atau di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu ada pepatah. Kalau ingin menjadi manusia yang mulia, jadilah seperti garam. Maksudnya, sekarang makanan, masakan kalau tidak ada garam, enak. Ada kan? Tapi begitu kita nikmati, ya makanannya enak seperti. Ada nggak yang berterima kasih pada garam? Tapi kalau tanah makanan kita hambar tidak enak, pasti semua ini gara-gara gak ada garam. Betul? Silakan garam. Saya tidak loh. Nanti aja api terus manusia. Jadi sesungguhnya saudara-saudara sekalian, kembali kepada hadis yang saya sampaikan tadi, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, yang bermanfaat bagi sesama manusia, yang bermanfaat bagi binatang ternak, yang bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan, yang bermanfaat bagi tanah, bermanfaat bagi air, bermanfaat bagi udara, bermanfaat bagi bumi yang kita injaki. Jadi sebaik-baiknya manusia itu siapa? Petani. Bukan kepala badan SDM, bukan profesor, bukan canang tuh. Kalau kepala badan SDM banyak, bukan apa lagi? Apalagi penyuluh, Pak. Ada lagi Mas. Ibaratnya nanti setelah dunia mahsyar kita semua dievaluasi. Ya, semua kita dievaluasi, kita semua ditanya. Jadi aman, tidak perlu diteliti lagi, tidak perlu dicek lagi langsung. Kenapa? Karena petang itu malaikat sudah tahu. Sebaik-baiknya manusia adalah petani. Kenapa? Petani yang menyediakan oksigen, petani yang menyediakan air, petani yang menyediakan pangan, petani yang menyediakan tempat tinggal. Makanya beruntunglah jadi petani. Nama Tuhan Allah, nama Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW. Begitu ditanya pekerjaan kepada badan SDM, tunggu. Tapi dari surga ada Pak Suwono petani menggupai-gupai pada itu. Ya, kemudian malaikat beriring kepada Suwono petani. Oh, ternyata digupai oleh petani. Pak Dedi masuk surga kamu. Itulah pentingnya kita dekat orang yang mulia, dekat orang yang bermanfaat kepada orang lain, dekat dengan petani, saudara-saudara. Jadi kita nanti pada lalu
menggembirakan, tetapi tetap dia bahagia. Kenapa? Dia sudah mampu membahagiakan orang lain. Dia sudah mampu sekali lagi menyediakan oksigen, menyediakan air, menyediakan pangan, menyediakan bahan tempat tinggal untuk kita semua. Dan itu terbukti. Kemarin kita hampir 3 tahun dibandai oleh COVID-19. Pada saat COVID-19, ada nggak yang mengeluh harga beras naik secara signifikan? Beras laboratorium. Termasuk produk-produk pangan yang lainnya, termasuk produk ekspor, saudara-saudara. Di saat kita dibandai oleh COVID-19, saudara-saudara sekalian, NTP kita menukik sampai angka di bawah 199. Tapi ternyata NTP itu sebagai indikasi kesejahteraan petani meningkat, saudara-saudara. Di saat ini dari 99 naik menjadi 104, 105, bahkan bulan lalu ada di angka 111, saudara-saudara sekalian. PDB pendapatan domestik bruto dalam pandemi COVID-19. Betul? Tuh orang mulia dan itu terbukti bukan hanya PDB, bukan hanya NTP, NTUB, bukan hanya ekspor, saudara-saudara, tapi yang pasti penduduk dunia ini termasuk Indonesia bisa bebas dari COVID-19. Itu semua diawali dari pangan yang kita konsumsi aman. Coba ada nggak kementerian lain yang menyediakan oksigen? Tuh otomotif, Dinas Kesehatan. dinas kesehatan paling berapa kampung berapa ini? Nah, itu pun di saat COVID. Sekarang mah cicing. Menghasilkan oksigen. Ya. Ada nggak yang bisa menghasilkan air untuk hidup dan kehidupan? Ada Pak PUPR. Siapa bilang PUPR? Bayar tahu. Ada yang airnya gratis di rumah? Tidak. Termasuk juga yang BOP-nya nggak karu-karuan. Saya dengar tadi Pak Habib bilang alhamdulillah di Progo ini sudah menjadi PNS dan alhamdulillah harus disyukuri, saudara-saudara, harus disyukuri, pokoknya harus disyukuri. Saya pernah ke Kalimantan, ya. Pak, saya ini sudah 13 tahun menjadi dari THR maksudnya, sampai sekarang belum diangkat-angkat. Berapa tahun? 13 tahun Pak, di sini saya paling senior. Saya bilang, dengerin, ada yang menanti ingin jadi penyuluh selama 40 tahun. Setelah keluar dari dari SMP, saya daftar ke SP dari Makhluk namanya SP. Loh, kenapa Pak Deddy daftar ke SPMA? Pada saat itu di kampung saya yang punya motor itu hanya gua, Pak Camat dan penyuluh. Motornya keren itu trail yang berwarna kuning. YT. Oh, YT. Nah, itulah. Udah gitu pakai rompi yang kayak gini. Cuma rompinya waktu itu coklat. Pakai topi. Keren. Pakai ransel. Kemana-mana. Di kampung saya kalau ada motor lewat di jalan waktu itu belum diaspal, dicium jalan. Saya cium betul. Maksudnya kalau masih bau knalpot, masih bau asap, nikmatnya luar biasa. Tuh, ibaratnya anu gelis, kentutnya aja wangi. Nu gelis tahu? Artinya apa? Saat itu penyuluh luar biasa, makanya saya ingin sekali jadi penyuluh. Begitu testing suruh nyampur nggak bisa. Saya waktu itu badannya kecil, kurus kecil. Kalau sekarang agak tinggi lumayan.
Dulu saya bete kecil. Ini mah nggak pantas jadi penyuluh satu. Itu saya bangun. Nah, itu saya saudara-saudara. Saya diiringi sama bapak saya. Dah, sekarang masuk SMA saja apa? Kalau mau jadi penyuluh, nanti masuk IPB saja. Nanti alumni IPB bisa jadi penyuluh, bahkan jadi penyuluh spesialis. Kalau penyuluh spesialis itu bukan motor trail, katanya itu nanti hardcore. Oh semangat lagi saya kan. Benar masuk SMA, saya daftar ke IPB. Alhamdulillah saya dapat panggilan. Nah, begitu panggilan ke IPB, ternyata saya testing menjadi peneliti. Akhirnya waktu berlalu, tahun 2018 saya baru menjadi kepala badan penyuluh dan tuh saya menunggu 40 tahun ini jadi penyuluh. 2018 baru tercapai 13 tahun 4. Artinya apa? Dulu saya tuh patah hatinya luar biasa setelah saya nggak lulus di SPM. Tapi setelah bapak saya memberikan semangat, udah masuk IPB, masuk SMA saja. Nanti setelah masuk SMA bisa masuk IPB saja. Begitu. Alhamdulillah 2018 tentu saya jadi penyuluh. Betul? Intinya adalah syukur. Kenapa harus disyukuri? Saudara-saudara sekalian sudah terbukti yang mampu mendongkrak produktivitas pertanian itu utamanya adalah SDM pertanian. SDM pertanian memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas 50%. Inovasi teknologi dan sarana prasarana termasuk pupuk, benih, saluran irigasi dan sebagainya itu hanya 25%. Peraturan perundangan mulai dari peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota, bahkan sampai peraturan camat, peraturan kades itu juga memberikan kontribusi 25%. Sesungguhnya ada di depan saya, bukan di tangan kepala badan saya, bukan. Tapi sesungguhnya peningkatan produktivitas itu ada di tangan para petani, ada di tangan para perusahaan. Itu jadi sekali lagi peningkatan produktivitas yang menjadi tujuan pembangunan pertanian itu tidak lain ada di tangan bapak-bapak yang ada di depan saya ini, bukan di tangan Pak Heri, bukan di tangan Pak, bukan di tangan Pak Joko, bukan. Itu saudara-saudara. Dan itu adalah mutlak. Apapun kondisi penyuluh, peningkatan produktivitas itu ada di genggaman. Saudara-saudara. Mau ada BOP, mau award BOP-nya, tetap peningkatan produktivitas itu ada di tangan penyuluh. Saudara-saudara. Jadi sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak suka, sesungguhnya petani dan penyuluh itulah yang akan menghantarkan keberhasilan pembangunan pertanian kita. Fakta sudah menunjukkan bahwa yang menyediakan oksigen, air, pangan, tempat tinggal itu adalah petani. Itu adalah fakta. Dan sebenarnya petani dari seluruh jajaran yang termasuk penyuluh adalah itu. Makanya dia kontribusi terhadap peningkatan produktivitas itu sangat tinggi. Pembangunan pertanian itu bukan ditentukan oleh pupuk subsidi, bukan ditentukan oleh pupuk non subsidi, bukan ditentukan oleh benih, bukan ditentukan oleh alutsista, traktor, roda dan bukan. Tapi utamanya petani dan penyuluh. Jadi itu yang di atas kadang-kadang mengerti. Ya, anggaran penyuluhan dicoret dulu. Sudah jelas itu saya alokasikan untuk sekolah lapang, dicoret. Sudah jelas saya alokasikan untuk membangun perempuan petani, membangun perempuan petani, dicoret, saudara-saudara. Tapi apakah gara-gara anggaran SDM dicoret melulu, Pak Dede tidur? Tidak, demi Allah tidak.
Tapi apakah gara-gara sekolah lapang dicoret, KRP dicoret, semuanya dicoret, Pak Dedi diam saja? Tidak. Pak Dedi sampai di Kapenaun Kokap itu sampai di sini. Tidak lain adalah saya mengajak kepada para petani dan kepada para penyuluh. Kenapa peningkatan produktivitas itu ada di genggaman Bapak? Bukan para menteri itu, bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan bupati, wali kota, bukan. Yang utama dan pertama ada di dekat saya. Setuju? Setuju. Begitu saudara maksud. Jadi maksud kedatangan saya selain saya bersilaturahmi untuk saudara-saudara para budi, ya, jaketnya yang sama kan. Pak Kabin, ada yang beda Pak? Masa jenderal sama dengan kopral? Pasti ada bedanya kalau meskipun sama-sama begini, tapi kan sama kesana juga kan? Meskipun sama baju yang gini pasti ada bedanya lah antara jenderal dengan kopral. Itu adalah takdir. Maksud saya di posisinya masing-masing kita tetap memberikan kontribusi terhadap pembangunan pertanian kita. Setuju? Setuju. Petani adalah paling di depan ya untuk membangun pertanian kita. Penyuluh ada di samping petani sebagai ujung tombak pembangunan pertanian kita. Ada di Mah di sono jauh Jakarta. Ada di Mangan ya cuman dorong-dorong doang, cuman ngomong doang alias ngomong. Karena memang tugas pada kita seperti itu. Tapi saya sangat berharap ya silaturahim ini memberikan makna, memberikan rahmat, hidayah, hikmah yang luar biasa kepada para petani Kokap untuk terus meningkatkan produk. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.